Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik siswa-siswi kelas 1 sekolah dasar dimanapun kalian berada dan dimanapun kalian belajar. Salam berjumpa kembali dengan saya Bambang Prayogo SPDI. Kali ini akan menyampaikan materi rukun iman. Baik, sebelum kita mulai pembahasan, mari kita sama-sama mengingat, menghafal, dan melafadzkan rukun iman. Mari kita sama-sama menirukan ya, sama-sama belajar, sama-sama menirukan. Rukun iman ada 6 ya. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada takdir Allah. Gimana? Sudah ingat belum? Ayo kita ulangi sekali lagi. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada takdir Allah. Nah, kalian sudah menghafal rukun iman ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Sekarang kita sama-sama belajar pengertian atau penjabaran rukun iman. Sebagaimana kita ketahui tadi, rukun iman ada 6. Kali ini iman pada Allah. Iman kepada Allah ialah membenarkan, meyakini Allah itu ada. Allah itu esa, dan Allah itu hanya satu. Berapa adik? Allah ada berapa? Allah itu hanya satu. Allah tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyerupai. Bahkan Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki ayah, Allah tidak memiliki ibu, dan Allah juga tidak memiliki sekutu. Jadi Allah itu hanya satu. Allah itu ya. Kul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu hanya satu, tidak punya anak, juga tidak dianakkan. Dan Allah tempat kita bergantung, memohon dan meminta. Sekarang bukti adanya Allah itu apa? Banyak sekali terjadi bukti-bukti Allah yang ada di sekitar kita. Sepertinya salah satunya adalah Allah menciptakan alam semesta ini. Ini adalah ciptaan Allah.
kita tinggal di bumi, kita melihat matahari, kita melihat bintang, kita melihat bulan, kita melihat langit, kita melihat hewan, kita melihat tumbuhan. Semua itu adalah ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Bahkan alam ini pun ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah pula yang memelihara. Orang yang beriman kepada Allah, ia akan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintahnya apa? Ya, kita melaksanakan sholat, kita diperintahkan puasa, kita diperintahkan bayar zakat, kita diperintahkan menolong sesama manusia, kita diperintahkan memelihara hewan, kita diperintahkan memelihara tumbuhan, dan masih banyak lagi perintah-perintah Allah. Larangannya apa? Kita dilarang berbuat jahat seperti mencuri, menghina teman, mengejek, dan masih banyak yang lain. Nanti kalian bisa belajar bersama kedua orang tua kalian di rumah, atau kepada bapak, ibu, ustadz, ustadzah yang ada di sekitar kalian, atau kepada para kiai, ulama, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Siapa yang pernah melihat malaikat? Ayo. Nah, tentu tidak ada yang dapat melihat malaikat, karena malaikat adalah makhluk yang gaib, tidak dapat dilihat dengan mata. Malaikat diciptakan Allah dari nur atau cahaya Allah. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan sembarang cahaya, tetapi cahaya yang sangat istimewa. Malaikat merupakan pesuruh Allah yang sangat taat dan patuh atas perintah Allah. Salah satunya mengawasi, mencatat segala tingkah laku manusia. Jadi adik-adik sekalian, mohon kalau berbuat sesuatu hati-hati, karena segala yang kita lakukan diawasi oleh malaikat. Selanjutnya, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menciptakan manusia, Allah pula yang menurunkan kitab-kitabnya melalui para rasul untuk mengatur kehidupan manusia supaya manusia tidak semaunya sendiri, supaya manusia selamat di dunia dan di akhirat. Sekarang, kitab apa saja yang wajib kita imani? Ada sedikitnya 4 kitab yang wajib diimani. 1. Kitab Taurat yang turun kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini turun kepada Nabi Isa. Dan terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itulah kitab yang paling akhir dan wajib kita jadikan pedoman hidup di dunia, agar kita semuanya selamat di dunia dan di akhirat. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Rasul merupakan manusia utama, manusia istimewa, manusia pilihan yang dia datang membawa berita kebenaran, menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umat manusia, mengajak manusia untuk berbuat baik. Rasul yang paling akhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus membawa kitab suci yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran.
Selanjutnya, rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, seperti yang tampak pada layar Anda kali ini, yaitu gambaran kiamat. Semua yang ada di dunia ini akan mengalami kehancuran, akan mengalami kematian. Nah, dengan adanya kiamat, itu tandanya kehidupan dunia ini sudah berakhir. Semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah saja yang tidak pernah mati, karena Allah adalah Maha Pencipta, Allah Maha Pemelihara, Allah Maha Kuasa, dan Allah bukanlah makhluk. Ya, rukun iman yang terakhir adalah iman kepada takdir. Takdir merupakan ketetapan atau ketentuan Allah yang akan terjadi kepada makhluknya. Nah, takdir ini ada dua nama, yaitu takdir yang bisa dirubah dan takdir yang tidak bisa dirubah. Yaitu salah satu contoh takdir yang tidak bisa dirubah adalah jenis kelamin. Ya, misalnya Mbak Lutfi lahir sebagai perempuan, terus Mas Cahyo lahir sebagai anak laki-laki. Nah, jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini merupakan takdir dari Allah yang tidak bisa dirubah. Sementara takdir itu ada yang bisa dirubah melalui berusaha, berdoa. Dengan usaha dan berdoa itulah Allah memberi izin untuk merubah takdir. Misalnya, jika anak-anak sekalian ingin menjadi anak yang pintar, maka rajinlah belajar. Rajin belajar itu merupakan bagian dari usaha. Dan setelah belajar atau sebelum dan setelah belajar, jangan lupa berdoa. Nah, berdoa itu juga dapat merubah takdir. Dengan berusaha dan berdoa, maka manusia akan bahagia, akan tenang di dunia maupun di akhirat. Maka bila ingin hidup bahagia dan tenang, rajin-rajinlah anak-anak sekalian untuk berdoa, rajinlah untuk beribadah, rajinlah untuk menolong sesama manusia. Demikianlah pembahasan rukun iman pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian dan untuk kita semua. Semoga kita semua tergolong orang yang solih-solihah, bahagia di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.